Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok satu di P3U. Kali ini kami akan membahas jurnal analisis konsentrasi partikulat meter PM10 pada udara ambien di Pasar Sentral Kota Kendari. Sebelumnya, anggota kelompok kami itu pertama ada Venisa Fauzia Marsa, ada Anissa Wulandari, ada Sylvia Revzunia, ada Olivia Filiza Asri, ada Ega Saputra, Nestia Ramadhani, Putri Delia, Siti Vini Farusya, Farhan Al-Ma'ruf, Asfiana Nabila, Alia Amanda Putri, serta Faldi Muhammad Ivo. Berikut adalah jurnal studi kasus yang kami gunakan, yaitu analisis konsentrasi partikulat meter PM10 pada udara ambien di Pasar Sentral Kota Kendari dengan penulis Muhammad Fedrik, Ilham Ilham, dan Sumarlin Sumarlin. Jurnal Teluk Teknik Lingkungan UM Kendari. Pembahasan kali ini yang pertama itu ada polutan udara yang dipantau dan alasan pemantauan, kemudian ada regulasi yang diacu terkait baku mutu, lalu metode standar pemantauan yang dipakai, evaluasi terhadap hasil pemantauan, simpulan, serta masukan terhadap studi kasus tersebut. Untuk bagian pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada teman-teman dipersilakan. Baiklah, sebelumnya saya Vini Farusya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu tentang polutan udara yang dipantau beserta alasannya. Next. Di mana pada jurnal ini dijelaskan bahwa salah satu pencemar udara yang paling berbahaya adalah partikel debu kasar atau debu halus partikulat meter PM10. Next. Di mana untuk alasan memantau parameter PM10 ini, yang pertama, berdasarkan data pada tahun 2016, lebih dari 90% orang-orang di seluruh dunia tinggal di lingkungan yang udaranya tidak sehat, sehingga setiap tahunnya sekitar 4,2 juta kasus kematian terjadi sebagai akibat dari polusi udara. Berdasarkan rekan saya. Baiklah, saya Alia Amanda Putri menjelaskan yang alasan kedua dari pemantauan parameter PM10 ini, yaitu sebagian besar manusia menjangkau satu tempat dengan menggunakan kendaraan, baik kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum, sehingga menimbulkan kepadatan lalu lintas yang memicu meningkatnya permasalahan lingkungan seperti pencemaran udara. Next. Untuk alasan ketiga, yaitu di mana meningkatnya jumlah penyakit ISPA di Kelurahan Dapu-Dapura pada tahun 2020, sebanyak 107 kasus yang berhubungan langsung dengan kesehatan manusia akibat adanya pencemaran udara ambien. Nah, tiga inilah yang menjadikan dasar atau alasan untuk melakukan penelitian ini yang berhubungan dengan konsentrasi pencemar PM10 yang berada di sekitar kawasan Pasar Sentral, Kota Kendari, yang terletak di Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Fali Livo akan menunjukkan. Tentunya bagian kedua adalah regulasi yang akan diacu. Next. Regulasi yang diacu ada 3. Yang pertama ada SNI 19 7119.6 tahun 2005. Lalu ada Kemenkes RI nomor 1335 tahun 2002 dan PPRI nomor 22 tahun 2021. Ini akan ditunjukkan oleh rekan saya. Untuk yang pertama itu ada SNI 19-7119.6 tahun 2005 tentang penentuan lokasi pengambilan sampel, di mana kriterianya yaitu area dengan konsentrasi pencemar tertinggi, area dengan kepadatan penduduk tertinggi, daerah sekitar lokasi penelitian ini diperuntukkan untuk kawasan studi, maka lokasi pengambilan contoh uji perlu ditempatkan di titik pengambilan sampel, dapat mewakili wilayah studi dan daerah proyeksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu Kemenkes RI nomor 1335 tahun 2002 yang digunakan untuk cara pengoperasian alat dan cara pengambilan sampel dengan menggunakan alat high volume air sample. Di mana untuk menyiapkan alat, letakkan di dalam ruangan dengan menggunakan meja atau tripod, kemudian letakkan kertas harian yang telah ditimbang pada wadah filter, lalu nyalakan alat pada waktu yang ditentukan, kemudian menyesuaikan kecepatan aliran udara. Setelah pengukuran selesai, ambil kertas saring, lipat, masukkan dalam kertas aluminium foil, lalu dimasukkan ke dalam plastik. Lalu acuan regulasi berikutnya ada PPRI nomor 22 tahun 2021 baku mutu udara ambien PM10, yaitu pada waktu pengukuran 24 jam, baku mutunya yaitu 75 mikrogram per meter kubik dengan sistem pengukuran kontinu dan manual. Lalu waktu pengukuran 1 tahun, baku mutunya yaitu 40 mikrogram per meter kubik dengan sistem pengukuran kontinu. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu ada metodologi. Next. Untuk tempatnya itu ada di Pasar Sentral Kota Kendari, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat.
Untuk waktu pengambilan sampel pada tanggal 6 November 2021 pada satu titik di 3 waktu. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai bulan November 2021. Untuk prosedur penelitiannya sendiri melakukan persiapan lapangan, menentukan titik lokasi, perhitungan volume kendaraan dan pengambilan sampel kadar PM10 diambil pada satu titik dan penentuan lokasi pengambilan sampel berdasarkan SNI 7119.6 tahun 2005. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu melakukan pengambilan sampel konsentrasi PM10 pada udara ambien menggunakan alat high volume air sampel di titik yang sudah ditentukan pada 3 waktu, yaitu pukul 8.30 sampai 9.30, pukul 11.30 sampai 12.30, dan pukul 14.30 sampai 15.30. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan volume kendaraan pemotor pada titik yang sudah ditentukan dengan menghitung jumlah kendaraan yang melintas pada masing-masing jalan pada jam sibuk lalu lintas. Selanjutnya mengambil titik koordinat dengan menggunakan GPS, dan yang terakhir melakukan pengujian sampel di laboratorium UPTD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu evaluasi hasil pemantauan. Yang pertama itu volume lalu lintas di Pasar Sentral Kota Kediri. Dari hasil pemantauan, pada pagi hari volume lalu lintas cukup padat, yakni sebanyak 1.480 kendaraan per jam. Dikarenakan masyarakat yang memulai aktivitas masing-masing dan masyarakat yang beraktivitas di Pasar Sentral menggunakan kendaraan bermotor. Pada waktu siang hari, volume lalu lintas menurun yaitu sebanyak 1.284 kendaraan per jam. Hal tersebut dipengaruhi oleh panas terik pada siang hari yang membuat masyarakat sekitar jarang keluar. Sedangkan pada sore hari terjadi peningkatan volume lalu lintas dengan total kendaraan sebanyak 1.523 kendaraan per jam. Hal ini dipengaruhi aktivitas masyarakat yang mulai menyelesaikan aktivitas di dalam pasar. Berdasarkan hasil pemantauan kendaraan pada 3 waktu di Pasar Sentral Kota Kediri, maka data yang diperoleh dapat dilihat di tabel, yaitu sebanyak 1.480 di jam 8.30 sampai 9.30, dengan selanjutnya pukul 11.30 sampai 12.30 itu sebanyak 1.284 kendaraan. Yang terakhir jam pukul 14.30 sampai 15.30 yaitu sebanyak 1.523 kendaraan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Ega Saputra, BPP 1009 akan melanjutkan. Selanjutnya itu hasil uji laboratorium untuk konsentrasi PM10. Jadi dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil yaitu konsentrasi PM10 pada waktu pagi, siang, dan sore hari itu masih memenuhi baku mutu. Hal ini disebabkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada faktor volume kendaraan yang tidak terlalu padat, sehingga emisi yang dihasilkan juga sedikit. Selain itu, suhu yang relatif rendah, yaitu sekitar 28-29 derajat Celcius, dan kecepatan angin yang cukup tinggi dan stabil, membuat konsentrasi PM10 semakin rendah. Untuk konsentrasi PM10 paling rendah itu didapatkan pada siang hari, dan yang paling tinggi itu didapatkan pada sore hari. Next. Ini merupakan tabel dan grafik dari hasil pengukuran yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu simpulan. Yang pertama itu simpulan berdasarkan hasil perhitungan volume kendaraan pada 3 waktu, yaitu pagi hari dengan 1.480 kendaraan per jam, siang hari 1.284 kendaraan per jam, lalu sore hari 1.523 kendaraan per jam. Sehingga total semuanya itu ada 4.287 kendaraan per jam. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baiklah, untuk selanjutnya itu ada konsentrasi PM10 pada udara ambien di Pasar Sentral Kota Kendari pada 3 waktu diperoleh hasil uji laboratorium sebagai berikut. Yang pertama, pada pagi hari sebesar 4,3521 mikrogram per Newton meter kubik dengan suhu 28 derajat Celcius dengan kecepatan angin 2,2 meter per sekon. Selanjutnya, pada siang hari sebesar 2,2868 mikrogram per Newton meter kubik dengan suhu 32 derajat Celcius dan kecepatan angin 2,5 meter per sekon. Selanjutnya, pada sore hari sebesar 4,8524 mikrogram per Newton meter kubik dengan suhu 29 derajat Celcius dan kecepatan angin sebesar 1,94 meter per sekon. Jadi, semua hasil uji sampel memenuhi standar baku mutu udara ambien menurut Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Putri Delia. Selanjutnya itu poin ke-6 yaitu masukan terhadap studi kasus. Meskipun PM10 berada di bawah baku mutu yang ditetapkan, sehingga hal tersebut juga harus diperhatikan agar tidak dapat merusak lingkungan. Untuk masukan yang dapat diberikan yaitu yang pertama ada mengurangi aktivitas berkendara yang tidak terlalu penting dan menggunakan transportasi umum. Lalu yang kedua mensosialisasikan melalui media cetak atau tentang berbahayanya PM10 terhadap kesehatan untuk masyarakat sekitar. Lalu yang ketiga adalah penyelenggaraan uji emisi kendaraan bermotor dan pembentukan sistem pemantauan pencemaran udara secara berkala. Lalu yang terakhir yaitu mengganti bahan bakar kendaraan dengan bahan bakar ramah lingkungan. Dikembalikan ke moderator. Baik, untuk daftar pustakanya yang kami gunakan itu ada Frederick MDKK 2022, yaitu analisis konsentrasi partikulat meter PM10 pada udara ambien di Pasar Sentral Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, volume 261. Baik, sekian dari presentasi kami malam ini. Jika ada kekurangan dimaafkan. Untuk selanjutnya itu ada sesi tanya jawab, mungkin dikembalikan ke pertemuan berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.